Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nadifa dengan BP 1014 akan mempresentasikan mengenai saham dan valuasinya. Yang pertama yaitu pengertian saham. Nah, saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas di mana pemiliknya mempunyai hak dan kewajiban. Hak tersebut yaitu memperoleh dividen dan hak lainnya terkait dengan kepemilikan sahamnya. Sedangkan kewajibannya adalah menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Berikut ini merupakan perbedaan saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa, yang pertama yaitu menempatkan pemiliknya paling terakhir dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak membagikan dividen. Yang ketiga, setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan ketentuan one share, one vote. Sedangkan pada saham preferen merupakan karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, apabila perusahaan tidak membagikan dividen tahun ini, tahun depan pemilik saham preferen mendapatkan akumulasi dividen dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, mendapatkan dividen secara tetap. Yang kedua, memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan dengan saham biasa. Dan yang ketiga, tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Yang pertama yaitu kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan, yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung, tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Yang kedua yaitu hak preemptif, merupakan suatu ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi saham biasa atau efek yang dapat dikonversi secara prorata. Berikutnya yaitu jenis-jenis saham biasa. Yang pertama yaitu saham terklarifikasi. Saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua yaitu saham pendiri. Saham pendiri yaitu saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Yang berikutnya yaitu harga saham versus nilai intrinsik. Harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi para perusahaan publik. Nah, sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan dan tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Berikutnya yaitu determinan nilai intrinsik dan harga saham. Bisa dilihat pada gambar berikut. Seperti yang ditunjukkan gambar di samping, keseimbangan pasar terjadi ketika harga saham sama dengan nilai intrinsiknya. Nah, apabila pasar saham efisien, kesenjangan antara harga saham dan nilai intrinsiknya tidak terlalu besar dan tidak terjadi dalam waktu lama. Namun, dalam beberapa kasus, harga saham perusahaan individual dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Nah, mengapa investor dan perusahaan memperhatikan nilai intrinsik? Ketika berinvestasi di saham biasa, sasaran seseorang adalah membeli saham dengan nilai rendah, yaitu harganya di bawah nilai intrinsik saham, dan menolak harga saham yang dinilai tinggi.
Konsekuensinya, menurut analisis Wall Street, investor institusional yang mengendalikan reksadana dan dana pensiun dan banyak investor individual yang tertarik menemukan model andal yang dapat membantu memprediksi nilai intrinsik saham. Investor tentu saja sangat memperhatikan nilai intrinsik, tetapi manajer juga harus memahami bagaimana nilai intrinsik diestimasi. Yang pertama, manajer harus mengetahui bagaimana berbagai aksi dapat mempengaruhi harga saham. Model nilai intrinsik yang kita cukup membantu menunjukkan konsekuensi antara keputusan manajerial dan nilai perusahaan. Yang kedua, manajer harus mempertimbangkan apakah saham mereka dinilai lebih rendah atau lebih tinggi sebelum membuat keputusan pasti. Yang selanjutnya, model dividen yang didiskontokan. Nilai saham biasa bergantung pada arus kas yang diharapkan, dan arus kas tersebut terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan unsur yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Harga terakhir akan memasukkan pengembalian investasi awal ditambah dengan keuntungan modal yang diharapkan. Berikutnya, dividen yang diharapkan sebagai basis nilai saham. Untuk mengetahui nilai dari suatu obligasi, digunakan suatu persamaan. Persamaan itu adalah nilai sekarang, pembayaran bunga sepanjang umur obligasi, ditambah dengan nilai sekarang dari nilai jatuh tempo atau nilai pari obligasi. Teman-teman bisa melihat rumusnya sebagai berikut. Nah, yang kedua, nilai saham hari ini dapat dihitung sebagai nilai sekarang dari aliran dividen yang tak terhingga. Teman-teman juga dapat memperhatikan rumusnya sebagai berikut. Baik, hanya sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.